Kalender Hijriah Global Tunggal yang peluncurannya ditandai dengan penyusunan logo Muhammadiyah dan pemasangan globe di atasnya disusun menggunakan prinsip satu hari satu tanggal bagi seluruh umat Islam. Kalender ini memandang bumi sebagai sebuah permukaan satu zona waktu atau disebut matlak tunggal. Peluncuran kalender Hijriah Global Tunggal ini dinilai sebagai tonggak penting kontribusi Muhammadiyah bagi dunia Islam dan kemajuan peradaban global. Kalender Hijriah Global Tunggal, kita tidak lagi berbasis dan bisa berbasis pada kalender lokal, kecuali mungkin untuk keperluan tertentu. Dalam relasi globalisasi seperti kereta raksasa yang bisa menggilas siapa saja, keniscayaan kalender global tunggal adalah mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita tanyakan Bung Kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bung Alfian? Saya insya Allah alhamdulillahirabbil alamin baik-baik saja. Kita simak berita berikut ini. Silakan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan kesempatan nih Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian dan seluruh penonton channel Bung Alfian tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Bung Alfian, kita bukan mendapatkan kabar ya. Di tahun baru Islam ini Bung Alfian, apa yang menjadi keresahan atau kegalauan atau hal-hal yang Bung Alfian ingin berikan catatan kepada umat Islam, jangan sampai loh kita lengah, jangan sampai loh kita abai, karena memang akhir zaman ini fitnah Dajjal itu sangat kuat. Nah tapi kalau boleh kita refleksi sedikit, sempat kan Bung Alfian tahun baru Islam kita digeser oleh Jokowi dan Yakut. Ditambah maksudnya kalau yang tahun ini syukur nih FPI sudah memunculkan pawai obor. Wah ini dahsyat juga nih. Jadi mungkin direspon awalnya untuk tahun baru Islam, silakan Bung Alfian. Yang jelas untuk Muharram 1447 ini saya ingin mengingat dulu refleksi subuh gabungan 1 juta remaja di Karanganyar pada tanggal 19 Juli tahun 2023. Jadi sekali lagi buat pemirsa, insya Allah kita di tahun 2027 nanti kita akan menyelenggarakan subuh gabungan remaja pemuda remaja Islam se-DKI, Banten dan Jawa Barat, 1 juta remaja untuk 2 tahun ke depan sebagai bentuk tindak lanjut dari gerakan di Jawa Tengah 2 tahun yang lalu. Nah, sehubungan dengan ini, saya ingin mengatakan bahwa mungkin menghadapi tahun baru 1447 Hijriah, umat Islam Indonesia harus mawas diri, introspeksi diri bahwa ternyata kita adalah negeri yang banyak tertinggal. Tertinggal secara nilai-nilai transendensi keagamaan, nilai-nilai teknologi. Karena bagaimanapun kita semua tahu bahwa Pakistan telah menyalip kita dari segi demografis, dan Pakistan terkonfirmasi memiliki instalasi teknologi yang luar biasa, dan konon mereka memiliki instalasi nuklir yang membuat berbagai kalangan cukup ketar-ketir karena kekuatan persenjataan nuklir ada di Pakistan. Nah, Indonesia sebenarnya punya potensi yang sama. Ini mensyaratkan bahwa pendidikan tidak lagi diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Betul. Pendidikan harus dikelola baik. Mereka harus jadi ilmuwan, teknologis, dan mungkin pesan khususnya untuk tahun baru 1447 Hijriah ini, saya punya harapan di bidang pendidikan, berikan beasiswa gratis di seluruh Indonesia untuk fakultas kedokteran. Karena itu menjadi penting. Fakultas kedokteran memberikan anak-anak yang berbakat dengan kualifikasi akademis yang memadai, dan kemudian dia bisa menjadi dokter tanpa harus kelenger. Jadi dokter tidak kelenger gitu kan, akhirnya dia bisa menjadi itu. Nah, untuk pengantar bahwa 1 Muharram 1447 Hijriah tetap akan menjadi momentum buat kita menyatakan bahwa umat Islam Indonesia masih ada, dan kita tidak boleh kehilangan optimisme. Yang pasti perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja terus-menerus, dan kerja yang menata diri dengan pedoman yang awal,
pedoman yang ori, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan mau memiliki literasi mutakhir sebagai alat belajar kita, dan terus kembangkan diri, tingkatkan kualitas, dan manfaatkan teknologi mutakhir dengan segala modelnya. Silakan Bung kameramen. Ya, Bu Alfian, memang menarik ya yang Bu Alfian sampaikan. Secara demografis memang kita perlu tambah nih, jangan sampai generasi kita ini berkurang banyak lah dalam jumlah. Juga disampaikan tadi bagaimana agar kualitasnya juga bagus ya Bu Alfian. Nah memang kalau kita simak Bu Alfian, bagaimana Indonesia, Malaysia, Brunei sebetulnya masih lebih baik secara SDM daripada Amerika misalkan. Di Amerika kan ada salah satu Philadelphia ya, salah satu negara justru di situ kayak zombie semua Bu Alfian. Jadi menurut saya ketika Amerika mengklaim negaranya negara maju, menurut saya mungkin maju secara teknologi, tapi mundur jauh mereka sebagai manusia yang manusia, kira-kira begitu. Nah, mungkin melanjuti pertanyaan saya di sesi awal tadi, Bu Alfian. Apa yang ingin Bu Alfian berikan catatan kepada umat Islam yang mungkin yang perlu diwaspadai, Bu Alfian, yang perlu mereka ingat, atau hal apapun lah Bu Alfian. Karena saya melihat kan salah satu kerusakan masyarakat itu adalah, salah satu yang membuat banyaknya kerusakan di masyarakat itu adalah rapuhnya Bu Alfian tatanan keluarga. Nah mungkin di sesi tengah ini silakan Bu. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, mari kita sadari dulu, sejak tahun 1985 kita mendengar ada program Iqra. Dan Iqra itu dalam jangka yang panjang cukup kehilangan titik koma. Ketika selesai Iqra 6, maka diduga kebanyakan anak-anak remaja Islam itu mereka tidak punya proses yang lebih lanjut. Alhamdulillah memasuki tahun 2020-an, katakanlah walaupun agak terlambat, kita sudah mempunyai kemampuan untuk mengakomodir dengan program-program tahfiz, program-program hafal Quran 30 juz. Dan saya pikir ini harus menjadi bagian yang pertama. Nah yang berikutnya adalah menghadapi situasi yang memang didesain untuk mempunyai satu mentalitas SDM yang mempertuhankan selain Allah, terutama mempertuhankan kuota, mempertuhankan rating, yang merupakan menurut saya itu harus jadi catatan bahwa generasi di negeri kita memang generasi yang salah asuhan, generasi yang mengalami kekurangan asupan edukasi yang memadai. Itu mungkin kita perlu memahami sampai titik mana mestinya pendidikan itu menjadi semangat bagi siapapun yang memenangkan kontestasi kepemimpinan di tingkat daerah maupun tingkat kepresidenan. Karena saya ingin mengatakan, selama ini apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah fasilitas publik, itu sering menjadi ajang kampanye omon-omon. Ya kan, bagaimanapun fenomena makan siang bergizi gratis pun kemarinnya malah jadi nggak jelas gitu kan, kayak apa. Dan terus terang, kita tidak menyerang kepada beliaunya Pak Prabowo, tapi faktanya terlalu banyak orang-orang yang menyatakan berhenti untuk menjadi penyantun daripada gerakan itu karena mereka sering harus tidak punya kepastian kapan dibayar. Apalagi dengan adanya program Koperasi Merah Putih yang kelihatannya ini juga mengelola dana yang sangat besar. Sekali lagi untuk negeri kita menghadapi situasi ke depan, kita memang membutuhkan penanganan-penanganan yang serius, diantaranya nilai-nilai kejati dirian bangsa kita yang mungkin apakah budi pekerti, apakah akhlak, itu merupakan satu keadaan yang sangat rapuh. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Kita juga cukup heran Bung Kameramen, generasi Indonesia itu hampir tidak pernah terdengar yang bercita-cita jadi petani, dan ini juga jadi persoalan tersendiri untuk kedepannya. Yang lain-lainnya tentu adalah pemerataan kemampuan-kemampuan dan kepemilikan alat-alat teknologi yang mutakhir. Di samping keberadaan alatnya, juga kemampuan menggunakan alatnya, dan kemampuan untuk mengambil manfaat baik yang bersifat membuat sederhananya sebuah proses, dan juga memberikan pemasukan secara finansial dan pemasukan-pemasukan yang memudahkan orang tersebut memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Begitu Bung Kameramen. Baik, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, dalam nuansa Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Bung Alfian sebagai pengamat komunisme mungkin merasakan bahwa pembahasan PKI itu sering dianggap sebagai
yang membosankan Bu Alfian. Tapi pada faktanya ajaran komunis justru terasa hari ini karena umat Islam sendiri pun jauh dari menginternalisasi nilai-nilai Islam Bu Alfian. Bagaimana kita melihat hari ini banyak motivator ya seperti misalkan yang sering kripto gitu kan. Nah justru kan dia juga investor klub malam. Nah ini kan kita akhirnya dipaksa untuk mencintai dunia dan mengabaikan hal-hal haram Bu Alfian. Jadi bagaimana bisa kita kecolongan seperti ayam goreng widuran. Nah itu kan harusnya kalau karyawannya itu ada yang dekat dengan Al-Quran, minimal dia kan ada yang ngebocorin Bung Alfian dari jauh-jauh hari. Ini bisa lama gini kan berapa banyak umat Islam yang akhirnya selama ini mengkonsumsi hal haram Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini pesan Bung Alfian untuk umat Islam agar ajaran-ajaran Islam bukan hanya ketika mereka umrah dan haji Bung Alfian. Bukan hanya ketika mereka mendekati kematian ada tahlilan. Tapi sebelum atau bekal menjelang mereka kematian itu mereka sudah siapkan. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, saya cukup terhenyak tadi ketika Bung Kameramen menyebut-nyebut kemunculan pandangan-pandangan la ilmaniyah, pandangan-pandangan ateistik, pandangan-pandangan komunis. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa sekalian, di Indonesia ini ada dua arus utama kebangkitan komunis. Mereka muncul dengan formula PKI, yaitu PKI yang mereka mengadakan Kongres PKI sejak tahun 1967. Bayangkan, dibubarkan tahun 66, 67 mereka mengadakan Kongres yang ke-7 di Blitar Selatan. Itu tahun 1967. Kongres yang ke-8 mereka selenggarakan di Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Kongres yang ke-9 itu di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Kongres yang ke-10 itu tanggal 15 sampai 17 Agustus di Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Kongres yang ke-11 itu di Banyumas, Jawa Tengah. Kongres yang ke-12 saya kehilangan jejak, yang jelas itu tahun 2020. Jadi mungkin di tahun 2025 ini juga mereka sedang mematut diri untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah LKI. LKI ini adalah Liga Komunis Indonesia yang mungkin buat Bung Kameramen dan pemirsa kita sulit untuk mendapatkan data-data tertulis. Tapi saya punya pengetahuan LKI ini adalah keberadaan kader-kader PKI dengan katakanlah golongan FGH. Artinya kalau dulu ada ABC, ya, itu adalah kelompok-kelompok yang pernah ada yang dianggap sangat ketat kekomunisan. Kalau sekarang FGH ini adalah kader-kader PKI yang bertugas secara resmi di kelembagaan dalam masa dinas yang sedang berlangsung. Ini mungkin perlu ada diskusi mendalam dan pihak BIN coba kembali dibangun dan dibentuk yang namanya divisi atau desk komunis. Yang kedua adalah ketahanan internal. Dulu kita pernah punya Tarpatnas, penataran kewaspadaan nasional. Kita pernah punya banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin harus dikombinasikan antara kesadaran nasional dan kesadaran keumatan. Kewaspadaan umat perlu dilakukan dalam bentuk-bentuk pengkaderan. Maka untuk PII, HMI, dan kelembagaan yang agak beririsan seperti IPM, IPNU pada masanya itu merupakan sebuah pengkaderan-pengkaderan yang punya nilai ketahanan. Yang ketiga adalah kesadaran akan gerakan eksternal. Dan ini agak dilematis. Menurut hemat saya, operasi-operasi intelijen, kontra intelijen dan keberadaan proksi-proksi daripada kepentingan-kepentingan global itu telah menjadi sesuatu yang susah dibendung. Nah, yang berikutnya adalah mari terus kita menengok kiri dan kanan dalam konteks mengambil hikmah bagaimana Turki membangun kekuatan negaranya dengan persenjataan yang sebenarnya juga tidak kalah canggih. Kan dikenal di antara salah satu tanda kutip ya, yang kualifikasinya adalah NATO, walaupun belum diterima-terima juga atau diterima tapi setengah hati atau belum diterima, bahwa yang namanya Turki itu salah satu negara yang diketahui bermayoritas Islam itu mempunyai persenjataan yang sangat dahsyat dan memang belum digunakan. Jadi yang terakhir tadi saya ingin katakan, negeri kita mau tidak mau harus melakukan revolusi belajar, revolusi berpikir, revolusi pendidikan, dan kepada Pak Abdul Mukti dan kepada pihak-pihak lain agar bisa memikirkan kerja-kerja kita dengan akselerasi yang tidak menyelingkuhi alamiah dan pastinya tidak melawan ilahiyat. Kata kuncinya, selamat tahun baru 1447 Hijriah, dan kita tetap optimis bahwa negeri kita negeri yang dinantikan untuk menjadi bagian daripada pengganyangan IDF Israel
dan bagian daripada perjuangan umat Islam di seluruh dunia dengan berbagai perannya, termasuk menuntaskan OPM, ya, pemberontak teroris yang ada di sebelah timur Indonesia yang harus diselesaikan secara konstitusional. Dan sekali lagi, umat Islam Indonesia, ayo bung, rebut kembali, maju tak gentar, membela yang benar, dan jangan pernah merasa kecil di hadapan musuh-musuh yang pastinya akan dihancurkan oleh Allah dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.